mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam sehat selalu sobat-sobat TPMDS dimanapun berada. Welcome back to my channel TPMDS. Ada informasi terkait P3K Guru. Pernyataan resmi dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Momen di mana momen Hardiknas, yaitu Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan 13 Mei tahun 2022, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang biasa disapa dengan Mas Menteri ini menyampaikan pernyataan resminya kepada seluruh guru di Indonesia. Seluruh guru akan mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Dia juga menegaskan guru merupakan garda terdepan dalam menentukan arah masa depan pendidikan Indonesia. Di Hari Pendidikan Nasional kali ini, mari kita simak bagaimana para pelajar dan pendidik di seluruh Indonesia merasakan manfaat yang luar biasa dari terobosan-terobosan Merdeka Belajar. Mas Menteri resmi menyebutkan salah satu bukti prioritas pemerintah adalah dibukanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Mas Menteri mengatakan sudah ada lebih 300.000 guru honorer yang lulus seleksi P3K tahun 2021 ini mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Dia memastikan akan terus melanjutkan program tersebut untuk memastikan guru-guru honorer ini mendapatkan hak yang sepadan dengan pengabdiannya. Bukti lain dari keseriusan pemerintah adalah dengan memperbesar kuota P3K tahun 2022. Selain menghadirkan platform yang membantu guru dalam belajar, mengajar, dan berkarya, kami juga terus memprioritaskan seleksi guru ASN P3K untuk mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer selama ini. Kami akan terus melanjutkan program ini untuk memastikan guru-guru kita mendapatkan hak yang sepadan dengan pengabdiannya. Selain itu juga, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku dari Mendikbudristek menyatakan untuk 193 guru honorer yang lulus passing grade atau lulus PG tanpa formasi akan diprioritaskan tahun ini, yaitu tahun 2022. Para guru honorer yang lulus PG baik tahap pertama ataupun tahap kedua tidak perlu tes lagi. Mereka akan diangkat begitu formasinya dibuka. Hal yang menggembirakan lainnya, selain dari para guru ini tidak dipindahkan pada daerah lain, mereka akan tetap mengabdi di sekolah induknya atau masih pada wilayah yang sama jika formasi sekolah induk sudah terpenuhi. Lupa juga, Nadiem Anwar Makarim atau Mas Menteri ini juga menyentil soal dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kemendikbudristek melakukan transformasi kebijakan dana bantuan untuk sekolah, mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat. Sebelumnya besaran dana untuk setiap murid di seluruh Indonesia ini sama, tetapi sekarang ini disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Nah, melalui dana perubahan kebijakan BOS, ini adalah dana BOS majemuk, banyak sekali sekolah di daerah yang terdepan, terpencil, tertinggal, atau pada daerah 3T yang mengalami peningkatan dana bantuan operasional sekolah sampai lebih dari 2 kali lipat. Dana bantuan operasional sekolah tersebut sekarang juga langsung dikirim ke rekening sekolah dan penggunaannya jauh lebih fleksibel sehingga kebutuhan sekolah bisa terpenuhi secara maksimal. Terang dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Untuk lebih lanjut, Mas Menteri mengatakan dengan transformasi dana BOS, para kepala sekolah bisa memberikan gaji yang lebih layak bagi guru honorer dan tenaga kependidikan pada satuan sekolahnya. Kami pun menyadari bahwa selama ini banyak sekali tantangan yang dihadapi para tenaga kependidikan dan kepala sekolah untuk memajukan satuan pendidikan. Mulai dari keterbatasan dana sampai persyaratan administrasi yang banyak dan berbelit-belit. Untuk itulah kami mentransformasi kebijakan dana bantuan untuk sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat. Dari yang dulu besaran dananya sama untuk setiap murid di seluruh Indonesia, sekarang disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Dengan perubahan kebijakan BOS majemuk ini, banyak sekali sekolah di daerah 3T yang mengalami peningkatan dana bantuan operasional sampai lebih dari 2 kali lipat.
Tidak hanya itu, dana bantuan operasional sekolah sekarang juga langsung dikirim ke rekening sekolah dan penggunaannya jauh lebih fleksibel, sehingga kebutuhan sekolah bisa segera terpenuhi. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan terjadi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin kita semua punya mimpi yang sama, yaitu bagaimana di masa depan semua pelajar, pendidik, dan setiap sekolah yang ada di Indonesia bisa merdeka untuk maju dan terus berkembang. Dan dengan merdeka belajar, kita semua sedang bergerak dengan serentak untuk mewujudkannya. Untuk itu, di Hari Pendidikan Nasional kali ini, mari kita simak bagaimana para pelajar dan pendidik di seluruh Indonesia merasakan manfaat yang luar biasa dari terobosan-terobosan Merdeka Belajar. Nah, selain itu juga, pada hari momen Hardiknas tahun 2022, Mas Menteri mengunjungi SMP 5, Bak Kejatuhan Bintang. Ini bintangnya adalah Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek yang pada Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas pada 13 Mei tahun 2022. Nah, tak seperti kunjungan seperti biasanya, kali ini Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim masuk kelas dan menjadi guru tamu. Selain mengajar dengan para siswa yang sangat antusias, Menteri Milenial lulusan Harvard University bertemu juga dengan Ibu Diana. Ibu Diana sendiri adalah guru honorer yang lulus sebagai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1. Ini sangat sumringah sekali bisa bertemu dan berdialog dengan orang nomor 1 pada Kemendikbudristek. Rona bahagia tampak dari wajah Ibu Diana. Dia sangat mengapresiasi program Kemendikbudristek yang telah memberikan kesempatan kepadanya pada ratusan ribu guru honorer juga untuk menjadi ASN melalui P3K. Diana juga menyatakan kepada Mas Menteri dan berterima kasih sudah sangat peduli kepada kami, yaitu guru-guru terutama guru honorer yang berumur 35 tahun lebih. Dia mengaku melalui P3K ini adalah taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik, mereka juga menjadi lebih sejahtera. Dengan program P3K guru ini, kata Ibu Diana, mudah-mudahan bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Ya. Yang lulus seleksi ASN P3K. Iya. Wah, selamat Bu. Iya Bapak. Iya. Ibu mungkin bisa cerita sedikit, Ibu, sedih Bu. Oke. Pengalaman Ibu Ya. mengikuti seleksi ASN P3K ini gimana Bu? Pertama saya ucapkan dulu terima kasih Pak Menteri sudah datang ke SMP 5 mau berkunjung ke sekolah kami yang tercinta ini. Hari ini mungkin hari yang sangat membahagiakan buat saya, buat teman-teman saya, buat murid-murid saya seperti itu. Yang untuk saya pribadi gitu, saya tidak membayangkan sama sekali bisa bertemu sama Pak Menteri. Hari ini saya bisa bertemu, bertatap muka bahkan Bu, maaf. bisa. Saya enggak ya? Kalau saya. Ya, nanti sama Pak Dekan khusus oke. gitu ya. Jadi saya bahagia sekali bisa bertatap muka dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah sangat peduli kepada kami guru-guru, terutama guru-guru honorer yang sudah berumur 35 tahun gitu loh Pak. Tadinya tidak mungkin lagi mengikuti seleksi CPNS, sekarang kita bisa mengikuti tes melalui P3K ini gitu. Dan saya pribadi sudah lulus kemarin di tahap pertama dan hari tanggal 26 April kemarin sudah tanda tangan perjanjian Pak. Perjanjian. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Lady. Luar biasa. Susah nggak Bu tesnya? Di tahap pertama itu lumayan susah Pak, tapi Ngambilnya sekali Sekali aja. Iya, Sekali langsung lulus. langsung lulus. Luar biasa. Karena kesempatan yang Bapak berikan ke kami, kepedulian Bapak, sehingga dengan melalui P3K ini saya secara pribadi pastinya kehidupan saya akan kedepannya akan menjadi lebih baik, Amin. ya lebih sejahtera gitu. Dengan adanya itu semua tentunya saya mudah-mudahan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya Pak.
Alhamdulillah. Ya ini dan saya berharap sekali ini tidak terhenti di sini Pak Menteri, untuk kami guru honorer yang masih banyak yang belum, teman-teman saya masih banyak yang belum lulus seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri sudah mempedulikan kami. Ketahui Ibu Diana sendiri adalah guru IPA yang saat ini mengajar prakarya. Lagi-lagi, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan ini menegaskan pemerintah akan serius meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru honorer. Salah satu program spektakulernya adalah 1 juta guru P3K. Mas Menteri dalam ruang kelas tersebut kembali menyebutkan sekitar 300.000 guru honorer yang meningkat statusnya lewat P3K, diakui masih banyak guru honorer yang belum terakomodasi dalam P3K tahun 2021. Nah, itu sebabnya pemerintah kembali akan membuat seleksi P3K tahun 2022 dengan kuota yang sangat lebih besar lagi. Mas Menteri menegaskan bahwa akan saya pastikan rekrutmen P3K guru akan terus dilanjutkan. Sisa formasi tahun 2021 untuk P3K guru ini sekitar 200.000 akan digabungkan dengan kuota baru 758.000 sehingga totalnya ini mencapai 900.000. Ungkas dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Nah, itulah sekilas informasi terkait P3K guru tahun 2022, pernyataan resmi dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.